Halo kerabat, saya Rupa Kustipia dari Center for Study Indonesian Food Anthropology. Saya sedang melakukan fieldwork di Astroforestry Project dan podcast ini adalah renungan gawe untuk tetap waras dalam menghadapi dinamika sistem pangan namun tidak melupakan hal-hal teoretis, metodis, dan teknis. Jadi berpengetahuan itu penting dimanapun keberadaan seseorang. Episode 9 dengan tema negosiasi pangan. Gimana sih caranya mempengaruhi pemerintah dari lobby-lobby pangan atau dari pelaku lobby pangan itu sendiri gitu. Dan ini studinya adalah studi multilateral dan multidimensional gitu. Jadi ini sangat menarik sekali bagi saya pribadi ya, yang mengeksplorasi beberapa data-data dari industri pangan, makronisasi, kemudian komodifikasi pangan gitu sampai regulasi pangan itu terbentuk gitu dan ya debatable ya pada akhirnya. Nah, untuk memahami bagaimana perusahaan makanan atau pangan itu mampu memberikan pengaruh yang tidak proporsional. Proporsional di sini artinya adalah setara atau sesuai terhadap kebijakan gizi pemerintah. Eh, Bagaimana publik ya harus memulai dengan pembahasan tentang lobby-lobby ini gitu dan posisi pentingnya dalam proses politik. Nah, studi kasusnya ini ada di Amerika ya. Jadi memang penulisnya juga sudah lama menuliskan hal ini dan studi kasusnya pasti dari negara maju gitu. Kalau misalkan mau ngambil dari lesson learned. Kenapa harus negara maju? Karena kebijakan-kebijakan pemerintahnya itu mempengaruhi kebijakan atau regulasi ke negara-negara berkembang gitu ya. Makanya di sini studi kasusnya adalah negara maju. Nah, lobby itu sendiri setiap upaya legal ya definisinya itu adalah begitu. Setiap upaya legal yang memang dilakukan oleh individu atau kelompok ya untuk mempengaruhi kebijakan atau simpelnya itu untuk tindakan pemerintah. Nah, sebuah definisi yang memang eksplisit sih ya di sini gitu. Karena disebut eksplisit itu, lobby itu sebetulnya ada bumbu suap menyuap gitu atau sogok menyogok gitu ya di balik layar lobby-lobby ini gitu. Nah, secara historis atau secara sejarah kita lihat lobby itu selalu melibatkan beberapa elemen. Pertama dari promosi pandangan kelompok yang punya kepentingan khusus, kemudian bagaimana lobby itu bisa berusaha atau pelobi berusaha mempengaruhi undang-undang, kemudian masuk ke peraturan ya intervensinya, atau bahkan melacak mengganti kebijakan pemerintah yang mungkin bisa saja ya berdampak pada kelompok-kelompok rawan ya, kelompok-kelompok miskin, akar rumput gitu ya. Dampaknya pokoknya ke yang tidak menguntungkan sama sekali gitu untuk dirinya ya. Dalam hal ini adalah pelobi pangan ya atau negosiator pangan. Nah, kemudian hal lain yang menjadi elemen itu adalah komunikasi dengan para pejabat pemerintah atau wakil mereka sendiri ya mengenai undang-undang, kemudian mengenai peraturan atau kebijakan yang memang menjadi perhatian bahkan kontroversial. Nah, pelaku lobi pangan atau makanan itu adalah kumpulan orang-orang yang memang meminta pejabat pemerintah itu untuk membuat aturan atau undang-undang yang akan menguntungkan perusahaan klien mereka. Nah, terlepas dari apakah hal itu menguntungkan orang lain atau tidak ya, itu bodo amat. Nah, dalam bentuk terbaiknya, pelaku lobi pangan ini memberikan saran teknis yang didasarkan pada penelitian yang baik kepada pejabat federal ya tentang undang-undang lah, regulasi atau bahkan edukasi publik yang memang diusulkan. Nah, nilai dari keahlian ini itu telah menjadi alasan utama bagi beberapa kongres ya untuk enggan sekali kan membatasi aktivitas lobby. Namun adanya penawaran keahlian itu salah satu strategi juga yang memang lebih penting adalah kontak pribadi sih dalam pertemuan ya gitu, kemudian dibangun melalui pertemuan-pertemuan atau melibatkan acara sosial. Nah, metode lobby itu mencakup bagaimana sih mengatur kontribusi kampanye, kemudian menggelar acara media ya, press conference gitu, terus mengorganisir demonstrasi publik. Nah, ini bahaya nih kalau misalkan ada adu domba ya, kemudian ada mengintimidasi pengkritik, ya bisa aja kan terjerat undang-undang karena kan udah dibikin gitu kan, namanya juga pelobi gitu, pasti mempersiapkan semua prosedurnya gitu ya. Kemudian
mendorong juga gugatan hukum. Nah ini paling krusial gitu, karena ketika digugat hukum ya masyarakat biasa bisa apa gitu, atau pemerintah itu sendiri walaupun levelnya masih lokal ya tidak ada kekuatan hukum sama sekali gitu ketika ada gugatan hukum. Nah upaya-upaya semacam ini kan telah begitu berhasil ya ketika dilihat dari trajektorinya gitu, atau dari lesson learned-nya gitu, sehingga pelaku lobby itu kadang-kadang dianggap sebagai ya cabang pemerintahan itu sendiri gitu, karena ya dibentuk kemudian kan konsolidasi juga di situ. Konsolidasi itu kayak ya bergabung, kemudian ada kerjasama gitu ya, ada kemitraan, kemudian ada keberlanjutan sesuatu yang memang ya visi misinya tidak mewakili berbagai kelompok yang inklusif. Nah itu konsolidasi ya. Ya ujung-ujungnya adalah eh, keberhasilan untuk dirinya sendiri dan koleganya gitu, atau ya keuntungannya hanya untuk kepentingan tertentu gitu. Namun pelaku lobby itu kan dipekerjakan ya, bukan dipilih. Nah mereka itu berbeda dari advokat dan berbeda juga dari pakar independen, jauh banget nih. Karena mereka itu dibayar, pelobby itu dibayar untuk mewakili kepentingan pribadi, bisa saja bukan kepentingan publik. Dan pelobby itu banyak dari aktivitas mereka itu tersembunyi dari pandangan publik, ya nggak pernah ada tuh yang pelobby pangan atau negosiator pangan itu aktif banget di media sosial gitu, kemudian sering flexing kekayaan. Enggak, justru pelobby itu senyap ya, negosiator kan namanya juga gitu. Tahu-tahu ya ada berita-berita tertentu ketika sudah mengalami kerugian pada publik ya, itu di sektor pangan banyak ya. Nah oleh karena itu kegiatan lobby-lobby ini kan menimbulkan pertanyaan juga tentang pengaruh yang sebetulnya tidak semestinya dan menjadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, sistem politik global itu harus menyeimbangkan hak individu dan kelompok gitu ya. Nggak global aja sih, ini mengarah ke negara maju ya. Maksudnya penulis ini adalah sistem politik negara ini harus menyeimbangkan hak individu walaupun sudah menjadi negara maju, dan kelompok dengan hak-haknya gitu ya, termasuk hak masyarakat secara keseluruhan. Nah, mengharuskan juga nih kepada pejabat-pejabat terpilih itu mendengarkan kelompok-kelompok yang memang menuntut tindakan yang menguntungkan diri mereka sendiri itu. Jadi yang menjadi perhatian dalam kasus ini adalah kemampuan yang berbeda-beda gitu dari tiap perusahaan makanan atau perusahaan pangan untuk mendapatkan undang-undang gitu dan aturan untuk menguntungkan mereka dengan mengorbankan kesehatan masyarakat. Coba dilihat produksi atau produk-produk dari industrialisasi pangan ya, pasti aja kalau misalkan berlebih ada efek samping gitu, karena mereka juga sedang mempersiapkan penanganannya gitu. Misalkan ya tinggi gula, tiba-tiba ada produk yang bisa meredakan kadar gula darah ya, itu kan saling konsolidasinya di situ maksudnya. Kemudian kenapa sih pelobi pangan atau negosiator pangan itu punya panggung tersendiri gitu dalam konteks distribusi pangan ya. Jadi lobi pangan atau lobi makanan itu diizinkan untuk melakukan apa yang mereka lakukan berasal langsung gitu dari tradisi panjang penerimaan lobi-lobi ini gitu, sebagai bagian yang paling penting dari sistem politik di Amerika sendiri ya. Secara sejarahnya seperti itu diawali. Nah bahkan lobi pangan atau kayak definisi lobby itu menciptakan ketegangan kan ya dalam sistem yang memang sudah lama dilakukan atau diimplementasikan. Pada tahun 1787 James Madison. Jadi James Madison itu adalah politikus Amerika dan Presiden Amerika Serikat keempat. Dia juga salah seorang bapak pendiri negara Amerika Serikatnya itu sendiri, menulis tentang kejahatan berbahaya dari faksi. Dalam antropologi politik, faksi itu adalah kelompok pelobi ya. Faksi itu bisa disebut juga fraksi atau suatu kelompok. Tulisannya aja udah kejahatan berbahaya dari faksi gitu ya. Itu untuk menyatakan atau menggambarkan kondisionalnya para pelobi itu gitu.
Nah, ia itu memandang faksi sebagai hasil yang tak terelakkan lah dari sifat dasar manusia, serta distribusi properti yang tidak merata. Jadi Madison itu kan percaya bahwa kerusakan yang disebabkan oleh kelompok kepentingan khusus pada akhirnya akan dikendalikan juga sebagai hasil alami dari aturan mayoritas. Ada dua metode untuk mengatasi kerusakan akibat faksi. Yang pertama, dengan menghilangkan penyebabnya. Yang kedua, dengan mengendalikan dampaknya. Klasik ya, tapi itu adalah senjatanya gitu. Ya, pada akhirnya akan menghambat administrasi. Mungkin juga bisa mengguncang emosi masyarakat atau respon masyarakat. Tetapi ia tidak akan mampu melaksanakan dan menyembunyikan kekerasannya di bawah bentuk-bentuk konstitusi. Nah, itu metode mengatasi kerusakan akibat faksi ya atau lobby. Seperti yang diprediksi Madison dalam bukunya, pengungkapan publik tentang lobby-lobby pangan ini atau lobby-lobby tertentu ya dalam multisektor gitu yang terlalu berlebihan dan tidak jujur diikuti dengan investigasinya nih dan tuntunan untuk regulasi tetap kesana sih bermuaranya regulasi ya peraturan gitu untuk ya mengacak-ngacak lah. Nah, selama 150 tahun berikutnya berbagai negara bagian ya dan adanya kongres itu kan membuat upaya sporadis gitu tetapi tidak berhasil untuk mengendalikan lobby. Nah, di tahun 1911 hampir setiap sesi kongres itu melibatkan beberapa upaya untuk menangani penyalahgunaan lobby. Jadi ada yang protes juga gitu, kayaknya ini ketahuan deh investigasi lobby-lobby ini tuh oportunis gitu dan tidak menyuarakan semua kebutuhan masyarakat atau target pasar secara inklusif gitu ya. Akhirnya kan ribut ya. Nah, ketika Kongres itu akhirnya mengambil tindakan dalam masalah ini, mereka itu membuat lobby menjadi legal. Mereka hanya mewajibkan orang yang dibayar untuk melobi agar mendaftar dan mengungkapkan sumber dana mereka. Lebih jauh lagi, Kongres juga tidak menentukan prosedur penegakan yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa undang-undang tersebut itu hanya menghasilkan satu hukuman ya, dan itu terjadi pada tahun 1959. Regulasi lobby secara umum itu dianggap tidak dapat ditegakkan gitu. Ya, memang tidak efektif pada akhirnya ya. Nah, undang-undang yang disahkan itu pada tahun 1995 di Amerika sana ternyata menutup beberapa hal, tetapi tidak semua sih. Tapi mengarah ke celah hukum ya. Jadi, undang-undang tersebut juga mendefinisikan pelobi sebagai orang yang menghabiskan setidaknya 20% waktunya untuk kegiatan melobi atau menegosiasi. Nah, berhubungan dengan pejabat pemerintah ya, lobinya itu atau staf-staf khusus gitu. Dan pelobi itu dibayar lebih dari $5.000 ya dalam periode 6 bulan untuk pekerjaan ini. Ya lumayan ya. Coba dihitung deh sekarang kalau misalkan dapat $5.000 itu berapa ya? Di tahun 2024 $5.000 itu 80 jutaan ya, 79 juta lah gitu. Jadi nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal ya, pas lah. Tapi kan pada tahun lalu ya atau di tahun 1995 ya dapat 80 juta itu oke banget kan ya. Atau $5.000 ini gitu. Nah, karena ketiga kriteria ini harus dipenuhi, jadi orang yang kegiatannya hanya memenuhi satu atau dua kriteria itu tidak perlu mendaftar dan pasti tertolak. Nah, pada saat yang hampir bersamaan juga adanya amandemen undang-undang di Amerika Serikat ya. Jadi kalau Amerika Serikat itu pemilunya federal, masih federal pada saat itu, ternyata membatasi nilai hadiah dan makanan yang dapat diterima oleh legislator. Jadi legislator itu adalah orang yang akan menerima negosiator ya atau pelobi pangan. Nah, ini banyak sekali nih di Indonesia ya. Jadi kalau misalkan kerabat berkumpul di acara forum high level ya atau forum tingkat tinggi, nanti kelihatan tuh yang mana legislator, yang mana negosiator ya. Nah, aturan di DPR Amerika itu melarang pelobi
membeli makanan untuk anggota dan pembantu ya, kecuali dalam resepsi yang dihadiri oleh 25 orang. Ya, meskipun ya barang hadiah kecil ya masih diperbolehkan. Nah, aturan di Senat Amerika itu sedikit kurang ketat gitu. Misalnya senator ya dan pembantunya gitu atau staf ahli lah itu tidak dapat menerima perjalanan yang dibayar ke acara rekreasi atau hadiah atau makanan. Biasanya sih makanan ya senilai lebih dari $100 gitu ya dari individu manapun lah dalam setahun. Nah, kan itu hal pembatasan yang mudah dihindari. Nah, aturan-aturan ini tidak hanya menyebabkan peningkatan pendaftaran pelobi yang memang menjadi tujuannya, tetapi adanya peningkatan aktivitas lobby secara keseluruhan. Jadi ketika melihat data yang dikumpulkan oleh Center for Responsive Politics pada saat itu, ada sebuah kelompok yang memang kepentingan publik ya, yang sangat berupaya melacak informasi semacam jumlah pelobi terdaftar itu meningkat gitu dari 15.000 menjadi 20.000 gitu hanya antara tahun 1997 dan 1999. Jadi pusat ini memperkirakan bahwa pelobi itu menghabiskan lebih dari 1,42 miliar US dollar ya atas nama klien pada tahun 1998. Nah, ini kan dihitung ya bahwa jika jumlah ini hanya digunakan untuk melobi Kongres, berarti masing-masing dapat 100 dong ya, 100 senator gitu dan 435 perwakilan di negara tersebut yang akan dihubungi oleh rata-rata 38 pelobi yang dibayar gitu. Akhirnya menghabiskan 2,7 juta US dollar pada setiap legislator untuk melakukannya. Nah, harus dipahami juga bahwa pasukan pelobi atau negosiator ini yang memberikan kedermawanan ini mewakili setiap komponen yang mungkin dari perusahaan atau usaha swasta ya. Kalau di Amerika Serikat itu kan perusahaan itu usaha swasta sebutannya, usaha swasta Amerika. Nah, tidak ada industri yang terlalu kecil, jadi nggak ada small, medium enterprise gitulah ya, belum ada pada saat itu. Nah, tidak ada kelompok yang terlalu terisolasi juga gitu dan tidak ada opini yang terlalu ekstrim untuk tidak membayar pelobi profesionalnya sendiri. Nah, dengan pengeluaran miliaran dolar itu gitu, kegiatan lobby-lobby ini itu merupakan industri besar tersendiri ya, jadi kayak agensi ya. Nah, pada titik inilah publik itu dapat memeriksa bagaimana lobby pangan atau lobby makanan masuk dalam gambaran politik yang lebih luas. Apa sih dari studi kasus ini yang bisa dipelajari oleh pemerintah Indonesia, terlebih untuk kebijakan pemerintah di Indonesia ya, berdasarkan pengalaman negara maju nih, dari lobby-lobby politik sampai lobby-lobby pangan ya, di sektor pangan gitu. Pertama, definisikan dulu apa itu lobby itu. Lobby itu kan upaya legal untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan pemerintah yang mengarah nantinya itu pada kepentingan khusus. Lobby juga erat kaitannya dengan suap menyuap ya, sogok menyogok, gratifikasi gitu. Kemudian ya tetapi lebih pada usaha untuk mengubah regulasi gitu. Nah, apakah Indonesia itu akan dengan mudahnya gitu menerima lobby-lobby ini untuk kepentingan segelintir orang dan mengorbankan mayoritas masyarakat gitu. Jadi lobby-lobby ini juga cukup berbahaya ya kalau misalkan merugikan APBN, kemudian merugikan berbagai sektor, apalagi merugikan berbagai kelompok yang memang tidak bisa menjangkau berbagai akses gitu, apalagi akses pangan ya. Nah, itu kan ada politisasi ya di balik lobby atau di balik negosiasi itu. Nah, kemudian lobby makanan atau lobby pangan. Jadi pemerintah juga harus kontrol dan mawas diri juga gitu. Di sektor pangan itu pelobi pangan atau negosiator pangan itu bekerja untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Nih sekali lagi ya, bekerja untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
gitu yang berhubungan dengan industri pangan atau industri makanan, bahkan industri pertanian ya. Itu dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi perusahaan klien mereka. Itu pelobi itu kayak gitu. Jadi kayak nyari komisi. Ingat ya, pelobi itu nyari komisi. Nah, meskipun hal itu juga mungkin tidak selalu menguntungkan masyarakat, ya namanya pelobi kan dia bekerja gitu. Jadi pemerintah juga harus punya keberpihakannya itu pada masyarakat gitu atau pada rakyat, bukan pada keuntungan-keuntungan suatu kelompok atau segelintir orang itu gitu. Jadi ya anggap aja pelobi itu sales ya dari perusahaannya gitu atau suatu instansi yang memang ingin mengintervensi kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi pemerintah. Nah, kemudian Indonesia juga harus tetap waspada ya pada strategi lobby. Jadi pelaku lobby itu atau negosiator pangan sering menggunakan berbagai metode. Pinter banget gitu karena pelobi atau negosiator itu dia sudah punya banyak data riset. Bahkan sudah lebih dalam surveinya daripada pemerintah yang cuman mendengarkan laporan-laporan agar bapak senang, agar ibu senang gitu ya. Jadi laporan-laporan ABS gitu. Pelobi atau negosiator sudah mengetahui SWOT-nya lah gitu ya. Jadi SWOT itu adalah analisis kekurangan dan kelebihan ya. Jadi udah punya data-data itu negosiator ya atau pelobi. Apalagi pelobi yang handal sudah mengetahui berbagai banyak data gitu, berbagai hasil risetnya juga sudah dalam gitu. Jadi pelaku lobby atau negosiator itu sering menggunakan berbagai metode untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk memberikan saran teknis. Nah, ini nih saran teknis ini biasanya pemerintah Indonesia ini selalu terpukau dengan kekayaan pengusaha ya, pengusaha-pengusaha pangan, padahal nggak tahu ya itu miliknya siapa gitu. Kemudian nggak cross check lah gitu. Nah, itu sering terpukaunya itu karena bisa memberikan saran teknis, kemudian berasa paling canggih nih, diperkirakan atau diproyeksikan bakalan surplus ya, padahal peralatan juga atau pengadaan barangnya juga belum ada gitu. Bahkan nggak tahu tuh siapa pimpinan-pimpinannya atau direksi-direksinya gitu, atau keterkaitan dengan usaha, induk usahanya gitu ya. Nah, itu juga pemerintah harus waspada juga gitu. Kemudian untuk membangun hubungan pribadi dengan pejabat pemerintah. Nah, ini mulainya gratifikasi itu dari sini. Ya, jalinan hubungan dengan pejabat pemerintah secara personal. Ya, publik masa nggak boleh tahu gitu, namanya lobby-lobby atau negosiasi pangan. Itu harus ada keterbukaan juga dari hasil lobbynya gitu, bukan malah bertamu gitu ke pejabat-pejabat pemerintah gitu atas keperluan personal, yaitu di luar konteks lobby pangan sebetulnya ya. Nah, kemudian lobby atau negosiasi pangan ini sering mendanai kampanye politik ya. Ini bahaya banget untuk stabilitas demokrasi gitu, karena ya namanya pebisnis pasti menginginkan kesempatan-kesempatan lain yang jauh lebih besar, terlebih ingin menunggangi kekuasaan juga gitu, karena ya untuk memperlancar bisnisnya ya. Kemudian mengorganisir acara media. Nah, ini yang perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang memang sudah diversifikasi bisnisnya itu banyak gitu, hingga kalau misalkan pelobinya itu punya dendam pribadi, ya dendam pribadi kan berhubungan dengan hubungan pribadi dengan pejabat pemerintah ya, akan ada intimidasi pada pengkritik atau intimidasi pada kebijakan-kebijakan publik atau pemerintah ya. Nah, kemudian yang perlu diwaspadai dari pelobi atau negosiator pangan ini adalah keahlian sama kepentingan pribadi. Ya, meskipun pelaku lobby itu dapat memberikan keahlian teknis kepada pemerintah, dan pemerintah juga sering terpukau ya, kemudian terpesona ya dengan kekuatan
atau presentasi sekilas. Nah, mereka biasanya bekerja untuk kepentingan pribadi juga, bukan untuk kepentingan publik. Nah, ini harus digarisbawahi juga ya. Jadi tetap waspada. Hal ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan kekuasaan dan juga pengaruh yang tidak semestinya. Jadinya nanti pemerintah sendiri yang repot, itu salah sendiri. Kenapa terpukau atau terpesona ya terhadap negosiator atau pelobi pangan itu. Makanya hati-hati di high level forum, terlebih untuk pemerintah Indonesia itu pengetahuannya jauh di bawah dari pelobi ini yang saya lihat ya dari forum-forum tingkat tinggi di sektor pangan selalu terpukau oleh startup, kemudian oleh investor. Padahal investornya investor bodong gitu ya yang datang gitu. Itu harus cross check dulu dari data keseluruhannya gitu ya. Jangan sampai terpesona sekilas lah seperti itu. Kemudian kita melihat dari status kasus ini ya, studi kasus sejarah lobby di Amerika Serikat dari abad ke-18 itu, ya lobby itu telah menjadi bagian yang penting dari sistem politik di Amerika. Makanya lobby itu sering menciptakan ketegangan dalam proses politik. Nah, sejarah di Amerika kan tentang lobby-lobby ini menunjukkan bahwa lobby atau negosiasi itu tetap menjadi bagian dari demokrasi. Ya sah-sah saja gitu, meski seringkali dihadapkan pada upaya pengaturan dan regulasi ya pada akhirnya. Nah, pengaruh lobby terhadap kebijakan publik di Amerika Serikat juga misalkan di lobby pangan atau di lobby makanan itu berhasil mempengaruhi undang-undang dan kebijakan yang dapat menguntungkan mereka. Meskipun terkadang hal ini mengorbankan kesehatan masyarakat gitu. Jadi hal ini juga menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi ya dapat mempengaruhi kebijakan dan seharusnya melindungi kepentingan publik, tapi ya sering kegocek ya, pemerintah di negara maju aja udah terganggu gitu ya sama perangkap-perangkap negosiator gitu, apalagi Indonesia gitu. Indonesia kan malas membaca ya pejabat publiknya gitu, malas meriset, malas FGD ya, focus group discussion, malas bermufakat gitu. Jadi ya terserah dirinya gitu. Padahal bermufakat itu dia akan menambah data. Harusnya kan seperti itu ya. Makanya kalau misalkan ketemu sama negosiator, itu setidaknya harus punya data survei terbaru gitu. Jadi nanti bisa ngebanting negosiator yang berstrategi lah seperti itu ya. Kemudian pemerintah Indonesia juga jarang mengadakan transparansi pada publik ya. Nah, ini biasanya banyak ketipu nih pemerintah Indonesia dari kebijakan-kebijakan hasil-hasil lobby-lobby pangan gitu. Makanya harus punya spionase. Spionase itu bisa diserahkan ke publik yang cerdas gitu. Sekarang kan udah banyak gitu pusat studi lah, pusat survei atau apa. Nah, itu transparansi datanya itu selalu update ya atau selalu diperbarui gitu. Jadi bisa dilihat bersama-sama bahkan oleh masyarakat, bahkan oleh publik, oleh rakyat. Kan pakai duit rakyat gitu. Jadi harus transparan. Nah, salah satu cara untuk mengurangi pengaruh negatif lobby-lobby ini atau negosiasi ya adalah dengan meningkatkan transparansi. Kita lihat dari status kasus atau studi kasusnya di Amerika Serikat ini, meskipun beberapa regulasi ya di Amerika Serikat itu tujuannya kan untuk mengungkapkan siapa yang melobi dan untuk kepentingan siapa gitu. Banyak aturan yang masih bisa dihindari gitu atau tidak cukup tegas untuk menanggulangi penyalahgunaan. Nah, di Indonesia tidak ada atau belum ada yang bisa menangani lobby-lobby tipu-tipu gitu ya. Atau tipuan lobby atau negosiasi. Jadi pentingnya orang-orang kompeten atau orang-orang yang mengerti negosiasi ini gitu kan susah ya, belajar negosiasi itu susah. Pertama harus cerdas dalam diplomasi, tahu terminologi diplomasi. Kemudian yang kedua pernah melakukan negosiasi ya dan deal-dealan gitu baik dengan investor ataupun dengan pemodal-pemodal lain gitu ya. Kemudian terbiasa dengan kemitraan strategis gitu, bukan kemitraan yang
ala-ala mahasiswa ya, media partner lah segala disebut itu logo dan sebagainya, bukan. Jadi kemitraannya juga kemitraan strategis. Nah, saya yakin ya, masa sih pemerintah Indonesia nggak ngerti tentang kemitraan ya. Nah itu di situ Amerika Serikat itu mengalami apa ya, strategi atau penanggulangan penyalahgunaannya dari transparansi gitu. Akhirnya kan sekarang ya laporan-laporan dari sektor pangannya Amerika bisa terakses publik kan, yaitu mereka itu minta tolong gitu ke masyarakatnya atau ke masyarakat global, tolong dong analisis nih kalau misalkan ada yang salah atau ada yang keliru. Pasti kan publik juga ketika membaca dan menelaah ada tulisan, ada reaksi, ada respon. Kalau sekarang kan bisa via media sosial ya. Nah, pemerintah Indonesia dikritik sama netizen aja udah baper gitu. Kalau negara maju kan dikritik publik itu oke, didengarkan dulu gitu. Kemudian diarahkan. Nah, pada akhirnya diajak diskusi. Jadi mereka makin maju dan makin waspada. Nah, Indonesia, para pengkritik itu justru dibungkam ya, jadinya gitu. Anda kepleset ya, para pemerintah Indonesia yang mengatur sektor pangan ya. Kalau ada yang kritik di bidang pangan, artinya itu sedang menyuarakan keadaan atau realita yang terjadi. Misalkan ketika saya jauh lebih cerewet tentang harga pangan mahal, emang mahal. Kenapa jadi mahal? Karena daya beli masyarakat itu berkurang. Kemudian ketika saya melihat para UMKM, para pedagang yang berjualan di sektor kuliner, itu mau menghargai harga jualnya berapa ketika harga pangannya itu mahal. Gitu. Sedangkan hal-hal tersebut adalah keperluan harian gitu untuk menambah ekonomi lah, untuk menciptakan hobi ya, hobi baru ya, nggak mungkin hobi lah ya, pasti yang didahulukan adalah menambah keuntungan secara ekonomi dulu gitu, menambah penghasilan lah seperti itu ya. Nah, ketika ada yang menyuarakan hal-hal yang sesuai dengan keadaan atau realita pangan, harusnya pemerintah Indonesia itu di sektor pangan ya, para pejabat publik terlebih itu bisa mendengarkan dan mengajak kolaborasi dengan diskusi, kemudian dengan mengatur kembali kebijakan-kebijakan ya, atau alternatif kebijakan ya, policy brief lah minimal ya, dengan hasil diskusi itu gimana sih mensejahterakan kembali gitu, gimana memulihkan harga pangan yang ancur-ancur ini gitu ya. Sekarang kan harga pangan itu sudah tidak terkendali ya, karena ada beberapa komoditas pangan itu yang mahalnya kebangetan gitu, sedangkan itu adalah makanan pokok misalkan ya, di beberapa daerah seperti itu. Bahkan ada kelangkaan bahan pangan ya. Kemudian proyek-proyek seperti food estate itu kan ada konflik agraria. Nah, transparansi dan kolaborasi dari pemerintah itu bagaimana ke depannya? Nah, itu juga akan dimanfaatkan oleh negosiator atau pelobi ya. Wah, udah tahu nih Indonesia hancur. Mari kita hancurkan bersama. Kan begitu kalau negosiator, apalagi kalau misalkan kolaborasinya sama negara lain, sama sesama anak bangsa aja bisa saling tipu menipu, apalagi negara lain gitu ya, dengan keamanan pangan. Ingat loh, sektor pangan itu mudah sekali untuk dijadikan senjata biologis atau senjata-senjata lain untuk melemahkan masyarakat Indonesia. Misal sekarang di Indonesia itu kan banyak ya kejadian kemarin, yang terbaru itu adalah peternak susu mandi susu kan ya, karena nggak laku tuh hasil panen dari peternak ya, malah pemerintah Indonesia impor ya. Masa yang kayak gitu aja nggak bisa menyelesaikan? Berarti di situ ada ketidakaktifan pasar-pasar komoditas pangan gitu, yang melemahkan usaha-usaha lokal gitu, yang harusnya terjangkau, harusnya laku, laris ya, tapi pemerintah tidak mendukung itu gitu ya. Pemerintah kemana gitu, malah kegocek sama negosiator ya. Nah, itu maksudnya dari studi kasus negara maju itu demikian gitu. Jangan sampai Indonesia itu tergelincir pada utang-utang ya.
nanti siapa yang mau nanggung? Tetap aja generasi saya, generasi yang lahir di tahun 1993 ke bawah. Ya, jangan mewariskan utang dong kalau ke generasi baru itu. Nah, kemudian pelajaran untuk Indonesia ya dari studi kasus ini. Dengan mempertimbangkan contoh dari Amerika Serikat, Indonesia itu perlu mengawasi, perlu mengatur lagi lebih ketat ya praktik-praktik lobby. Jadi harus punya prosedur juga gitu untuk para pelobi ini ya. Jangan sampai pelobi-pelobi dari negara lain dengan mudah dengan cara berbahasa Inggris, pemerintahnya nggak ngerti lagi bahasa Inggris, ya itu kan gawat sekali, bisa ketipu, tanda tangan, oke, taunya utang. Nah itu jangan sampai begitu. Nah minimal punya aturan-aturan yang jelas gitu, minimal ya syarat pelobi itu apa gitu ya, yang kalau misalkan dari negara luar harus lulus S3 gitu ya, ya iyalah itu enak aja sembarangan ya. Jadi harus ketat dari lobby-lobby ini, kemudian harus punya pengalaman gitulah ala-ala kalian mengadakan persyaratan untuk pekerja gitu. Nah harus seketat itu, tes kesehatan lah, tes pengalaman, kemudian cross check ya, tidak ada perilaku kejahatan, tidak ada pengalaman kriminal dan hal lainnya ya, tidak ada konflik ya. Nah itu harus bersih dari situ ya. Para negosiator itu ketika pemerintah Indonesia menyiapkan proseduralnya atau syarat-syaratnya, itu juga penting. Ini dilihat dari kasus Amerika Serikat gitu. Indonesia itu perlu mengawasi sekali dari praktik lobby-lobby ini karena sering tergelincir atau sering terjebak utang. Nah, untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah itu terutama yang berkaitan dengan kesehatan ya, kemudian dengan gizi ya. Gizi juga kan golongan di Indonesia itu banyak, ada golongan anak, balita, anak, terus remaja, dewasa. Kemudian ada golongan-golongan lain seperti golongan ibu menyusui, ibu hamil, ya, kemudian ibu nifas gitu. Itu kan kelompok-kelompok yang memang harus diurus oleh negara juga. Kan ada programnya gitu. Kemana coba itu programnya nggak ada, dikorupsi sama siapa lagi. Nah, kembali lagi ke transparansi. Nah, kemudian hal tersebut juga tidak terlalu dipengaruhi oleh kepentingan industri makanan ya pada akhirnya atau pada pangan ya, karena mereka setelah produknya laku atau hasil negosiatornya itu berjalan, ketika publik merasakan dampaknya ya para negosiator itu akan lepas tangan atau tidak bertanggung jawab, bahkan perusahaannya sendiri juga tidak akan bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab siapa? Ya pemerintah lah, untuk menaikkan atau mengembalikan lagi derajat kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, mengadopsi regulasi yang lebih transparan dan efisien dalam pengawasan aktivitas lobby atau negosiasi ya, itu bisa menjadi langkah penting juga dan urgensi untuk melindungi kepentingan publik. Ya, di mana ya publik itu harus sejahtera. Ya namanya juga di sektor pangan ya, sejahtera ala cerna, ya sejahtera aja pokoknya gitu, dan sehat sentosa ya, pokoknya kayak gitu. Nah, Indonesia dapat belajar dari pengalaman Amerika Serikat ini dalam mengelola praktik lobby-lobby di sektor pangan atau negosiasi sektor pangan, dan bisa mengurangi dampak negatif yang memang ditimbulkan oleh pengaruh lobby-lobby politik, kemudian lobby-lobby sektor pangan, atau tipu-menipu yang memang berakhir di gratifikasi ya, yang berasal dari pelobi industri makanan atau industri pangan yang mencampuri atau mengintervensi kebijakan pemerintah. Bersambung.